Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Khalil, yang kami hormati Bapak Dr. Haji Saifuddin Bahrun MSc, yang hari ini dua beliau ini sedang tidak dalam keadaan sehat sebenarnya ya. Beliau masih meriang, tangannya masih angkat tali. Mudah-mudahan dengan mengaji di sini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami juga tadi ketika salaman, alhamdulillah hari ini saya bisa hadir karena kemarin itu seharian saya harus geletak juga karena ada serangan perut, itu ya, alias diare. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu terakhir tahun berapa datang di sini, bulan berapa kemarin? Agustus, Juli ya. Berarti Agustus, September, Oktober, ya 3 bulan ya. 3 bulan apa yang dirasakan ibu-ibu 3 bulan ini? Dunia tambah bagus apa tambah runyam? Sama Abu Bakar katanya. 3 bulan aja, ya. Yang tawuran pelajar, yang mati banyak, ya. Tawuran mahasiswa, ya. Tawuran antar warga, yang demo anti film itu 34 yang mati. Ya, ya ini sudah menjelang bulan haji ya. Insya Allah Rabu depan ini sudah masuk bulan haji. Kalau lihat apa namanya penanggalan begitu ya. Memang untuk menentukan tanggal 1 bulan haji itu sama dengan juga Ramadan dan Syawal, harus ada ruqyat ya. Tapi biasanya yang perhati untuk ruqyat untuk tanggal 1 Dzulhijjah itu umumnya pemerintah Saudi aja karena ada berkaitan dengan wukuf. Kita kadang-kadang tidak begitu perhati ya. Ya. Tapi kalau lihat di penanggalan almanak itu hari Rabu insya Allah masuk 1 Dzulhijjah ya. Tentu saya tidak tahu apa di antara yang hadir ini ada yang mau berangkat haji itu ya. Ada Bu yang mau berangkat ya. Berarti yang sudah berangkat ya, atau yang mau berangkat ya, kita doakan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kemudahan dan memperoleh haji yang mabrur ya. Ya kita doa kita seperti itu ya. Tetapi terus terang untuk mendapatkan haji yang mabrur itu tidak mudah ya. Syaratnya itu minimal 3 ya. Saya sudah sampaikan berkali-kali. Yang pertama, niatnya harus lillahi ta'ala ya. Ya. Dan ibadah yang paling banyak godaannya, paling banyak provokatornya itu adalah ibadah haji ya. Semua ibadah itu tentu ya harus wajib ya. Ini kadang-kadang saya harus pikir-pikir tuh, kalau saya ngaji di Malaysia itu harus di sana itu lain dengan harus di sini. Dalam bahasa Melayu itu harus itu boleh gitu ya, tidak wajib gitu ya. Itu bedanya itu. Maka ada kalimat-kalimat yang harus hati-hati, harus ya. Itu artinya kalau di sana tidak wajib ya.
Kita ini harus wajib gitu ya. Yang kedua perlu hati-hati kata-kata gampang ya. Gampang itu ya orang mereka tahu mudah ya. Tapi lama-lama di sana itu dan sudah menjadi istilah karena dulu ada istilah anak gampang, anak tidak pakai nikah, dapat di terminal, ya keluarlah anak gampang itu sama dengan anak zina gitu loh. Jadi gampang itu anak gampang itu anak zina itu. Ini yang perlu hati-hati. Kadang-kadang saya keproject ini gampang bahasa Indonesia gitu loh, untuk menyelamatkan gitu. Yang ketiga yang jangan sampai diucapkan di hadapan orang-orang Malaysia itu butuh gitu loh ya. Kita membutuhkan, kamu butuh apa gitu. Jangan itu. Butuh itu ganti dengan perlu gitu. Anda perlu apa ya. Butuh dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya bukan butuh tapi butuh gitu ya. Itu artinya cucak rawo gitu. Ya, yang tak tahu juga gitu. Ibu-ibu di rumah punya burung cucak rawo. Ya itu tiga itu mesti hati-hati ya. Ya. Nah jadi semua ibadah perlu ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas itu artinya memurnikan, dari kata kholas itu murni ya. Makanya dalam bahasa Arab itu kalau di stempel ada pos ya, stempel khalisul ujroh itu artinya bebas bea gitu ya, bersih dari bea, khalisul ujroh. Jadi memurnikan, ikhlas lillahi ta'ala. Semua ibadah itu mesti ikhlas. Tetapi khusus untuk haji itu ada ayat, bahkan dua ya, kami sampaikan. Ada ayat yang diawali dengan lillah, ada ayat yang ditutup dengan lillah ya. Yang diawali dengan lillah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang ditutup dengan lillah, wa atimul hajja wal umrata lillah ya. Nah ini hikmahnya apa? Padahal puasanya harus lillah juga ya. Sembahyang mesti lillah juga. Tapi tidak ada ayat wa aqimus sholata lillah gitu kan. Walillahi iqamus sholat walillahi shaumur ramadan. Nah, enggak ada. Ya, tapi haji bukan cuma satu, dua lagi itu. Ini menurut para ahli tafsir karena memang dalam ibadah haji itu provokatornya sangat banyak sekali itu. Makanya syarat pertama itu niatnya harus lillahi ta'ala ya, untuk memperoleh haji mabrur. Yang kedua, uang yang dipakai untuk pergi haji mesti uang yang diperoleh dengan cara yang halal. Kalau diperoleh dengan cara yang haram, dijamin tidak akan mabrur. Yang ketiga, amal ibadah hajinya tentu wajib mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tiga syarat ini terpenuhi, insya Allah hajinya haji mabrur ya. Nah, kita doakan menjadi haji mabrur mereka itu. Nah, kita yang tidak pergi haji, apa yang harus kita amalkan? Nah itu. Nah, disinilah hari ini kita akan mempelajari dan mudah-mudahan dapat mengamalkan tentang fadilah ya dasar dina Zulhijjah doso dino ya. Apa bahasa Indonesia dasar dina? Kalau bulan Ramadan ada 10 hari terakhir ya kan. Kalau Dzulhijjah 10 hari pertama. Kasadina pertama Dzulhijjah. Gitu ya. Ini menurut para ulama cantolan pertamanya dari Al-Qur'an tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu
itu adalah ayat wal fajri walayalin ashr, gitu ya. Demi fajar dan 10 malam. Nah, para ulama mengatakan seperti Imam Ibnu Katsir, 10 itu adalah 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian rinciannya lagi ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalus salihu fiha ahabba ilallah, yang amal soleh di dalamnya sangat dicintai oleh Allah, min hadhil ayyam al-ashr, dibanding dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, bukankah jihad lebih utama? Jihad fisabilillah ya Rasulullah. Jihad Rasulullah, walal jihad fisabilillah, juga tidak. Jihad fisabilillah, ya. Artinya jihad fisabilillah itu tetap di bawah amal soleh pada 10 malam atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Rasulullah, illa an yakhruja rajulun binafsihi wa malihi walam yarji bisyai'in, kecuali orang yang berjuang berjihad fisabilillah, ya, dengan harta dan jiwanya, kemudian tidak kembali, ya, kecuali namanya, artinya gugur dalam perang fisabilillah alias menjadi syahid, gitu ya. Nah, kalau udah syahid itu baru melawan, ya, mengimbangi daripada amal saleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Ini yang akan kita pelajari satu ini. Yang kedua adalah mudah-mudahan kita meskipun nggak ke Mekah tetap mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh secara sempurna dan sempurna, yaitu berhaji tanpa ke Mekah, ya. Ini 2 poin ini, ya. Pertama adalah keutamaan Kasadina pertama 10 dino Dzulhijjah, ya kan, tadi saya sebutkan. Yang kedua adalah berhaji tanpa ke Mekah, ya, enak, ringan, tapi tidak banyak yang mau mengerjakan, ya. Baik, kembali yang pertama. Tadi sudah saya sebutkan hadisnya. Jadi amal saleh yang dikerjakan dalam rentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang insya Allah akan dimulai hari Rabu nanti, itu akan sangat dicintai oleh Allah, ya. Tidak ada yang menandingi kita, kecuali pahala orang yang mati syahid, baru menandingi itu. Nah, orang yang mati syahid itu dalam Al-Quran disebutkan adalah termasuk orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, sejajar dengan para nabi, para solihin, ya, dan siddiqin, ya. Minalladzina an'amta 'alaihim minan nabiyina was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Nah, jadi kita dalam surah Al-Fatihah berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berilah kami petunjuk atau tetapkanlah kami dalam jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ini sudah menafsirkan, masih belum jelas lagi ditafsirkan dalam surah Al-An'am. Siapa orang-orang yang telah kamu beri nikmat? Itu adalah
para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Itu 4 kelompok orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Jadi sejajar dengan nabi, gitu. Ya, melakukan amal soleh pada 10 hari pertama bulan Ramadan. Bulan Dzulhijjah. Ya, Ramadan 10 hari terakhir, kan? Makanya di bulan Ramadan ada bonus 10 hari terakhir. Bulan Dzulhijjah juga ada bonus 10 hari yang pertama. Ini semuanya merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Para ulama mengatakan, mengapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sangat utama sekali, sampai amal soleh tadi begitu nilainya sangat tinggi sekali. Menurut para ahli tafsir, karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini tempat berkumpulnya semua amal-amal soleh. Ya. Dari apa saja? Dari sholat, ya, kemudian zikir, kemudian puasa, ya, dan kemudian menyembelih korban, ya, infak, artinya 4 ini berkumpul, ya. Sholat juga dianjurkan pada 10, ya. Karena sholat itu termasuk amal soleh, gitu kan? Masuk berarti itu. Karena secara khusus, ya, ada perintah Nabi, perbanyaklah sujud, itu maksudnya sembahyang. Sebab tidak ada orang yang bersujud kepada Allah kecuali akan ditingkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada hadis yang mengatakan sembahyang sunnah itu sebaik-baik perbuatan. Siapa yang mau sembahyang banyak silakan, yang mau sedikit juga silakan. Maka sembahyang termasuk amal saleh yang dianjurkan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, yang pertama sembahyang. Yang kedua zikir. Ya. Apa yang disebut dengan tahlil, membaca la ilaha illallah, ya. Apa yang disebut dengan tasbih, membaca subhanallah, ya. Atau yang lebih panjang lagi subhanallah wa bihamdihi, ya. Atau membaca takbir, ya. Atau baca selawat, apa saja boleh. Ini dianjurkan sekali karena para sahabat yang hidup bersama Nabi pada 10 pertama bulan Dzulhijjah ini banyak membaca zikir, ya, terutama nanti menjelang tanggal 10, ya. Tanggal 10 itu disebut hari Nahar, ya. Nahar itu artinya penyembelihan. Cuma ada perbedaan. Penyembelihan itu biasanya dzabah, gitu ya, bahasa Arabnya. Cuma dzabah dengan nahar itu berbeda, ya. Jadi nahar itu untuk menyembelih unta. Kalau dzabah itu menyembelih binatang selain unta, ya. Bedanya nyembelihnya, kalau nahar itu leher yang mendekati kepala, ya. Kambing, kemudian sapi itu namanya dzabah. Jadi nyembelihnya dekat dagu itu, ya. Tapi kalau unta tidak, dekat dada itu. Ya begini, di sini, ya. Biasanya dengan duduk itu, untanya itu duduk di sebelahnya, ya, ya, duduk
sembelih ini itu namanya nahr. Jadi kalau secara kebahasaan di Indonesia itu nggak ada hari nahr, yang ada hari Yaumul Dzabah itu nggak ada nahr di Indonesia. Nahr itu sembelih unta. Nah, nanti hari yang sangat utama itu hari nahr itu, ya. Itulah yang disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar, ya. Memang ada dua pendapat. Hari haji yang besar itu apa? Ada yang mengatakan hari Arafah, gitu ya. Ada yang mengatakan hari Nahr itu, ya. Ya. Jadi hari Arafah dengan hari Nahr itu menurut sebahagian ulama lebih utama hari Nahr, gitu ya. Menurut sebahagian ulama, ya. Jadi urutan hari-hari pada Dzulhijjah ini, ya, pertama adalah hari Tarwiyah, itu ya namanya. Tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Dan kemudian tanggal 10 itu hari Nahr namanya. Nahr itu lahir sebenarnya. Dan 11, 12, 13 itu hari-hari tasyrik, ya. Disebut hari Tarwiyah. Tarwiyah itu asal maknanya adalah penyegaran. Zaman dulu, ya, sejak zaman Nabi Ibrahim itu sampai mentradisi, ya, sebelum orang ke Arafah itu menyegarkan badan dulu, sebab di Arafah waktu itu tidak ada air, ya. Maka sebelum berangkat ke Arafah tanggal 8 itu semuanya menyegarkan badan dengan mandi, ya. Kalau dulu mandi biasa, mungkin sekarang udah ada bak kumkum gitu, ya, biar seger gitu. Nah, tanggal 8 itu, ya. Tanggal 9 itu namanya hari Arafah. Nah, disebut Arafah ya karena orang-orang yang pergi haji wukuf tanggal 9 di Arafah. Arafah itu nama tempat, gitu ya. Ada yang mengatakan disebut Arafah karena Arafah itu artinya kenal. Jadi jamaah haji satu sama lain saling berkenalan di situ. Ada juga yang mengatakan konon kabarnya Nabi Adam dengan Ibu Hawa itu setelah diturunkan ke dunia terpisah dan baru ketemu di Arafah. Tapi itu saya belum mendapatkan dalil yang konkret itu kira-kira semuanya itu. Atau boleh juga ya, ada sama-sama yang sini duda, yang sini janda ketemu di Arafah. Nah, maka pulang menikah. Inilah namanya cinta bersemi di Arafah. Apa ada? Ada. Jangan-jangan ada di sini, Pak. Ya, ada seperti itu. Nah, ini juga memiliki keutamaan, ya, karena berpuasa pada hari Arafah itu fadilahnya menghapus dosa-dosa kecil yang telah lalu 1 tahun dan 1 tahun ke depan. Ya, para ulama mengatakan 1 tahun ke depan dihapus itu kan belum ada dosanya. Ya,
Itu artinya dijaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Itu salah satu keutamaan daripada hari Arafah ya. Jadi hari Arafah itu di Indonesia ada. Sebab yang namanya hari Arafah itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi hari Nahar ada nggak? Ya kalau hari Nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah jadi Indonesia ada gitu loh. Cuma asalnya disebut hari Nahar itu karena menyembelih unta itu. Hari Tasyrik itu 11, 12, 13. Namanya Tasyrik itu dari kata-kata syarik itu arah timur. Ya, menimurkan. Artinya menjemur ke arah timur. Konon kabarnya kalau ada adek juga ya. Benar silakan, nggak benar juga nggak dosa gitu. Karena waktu itu banyak orang menyembelih kambing. Ya, dulu belum ada kulkas gitu kan. Jadi supaya awet dijemur dulu. Kabarnya begitu, maka hari itu banyak orang menyebur dendeng gitu loh ya. Ya, maka akhirnya disebut hari Tasyrik begitu konon kabarnya. Yang jelas namanya Tasyrik adalah 11, 12, 13 itu. Nah, dalam hadis tadi keutamaan itu 1 sampai 10. Dan untuk menentukan tanggal 10, tanggal 9, tanggal 8 tentu ada hari yang pertama gitu kan. Gak boleh jujuk aja, gak boleh gitu kan ya. Nah itu kalau ikuti hadis Nabi sama dengan puasa Ramadan ya. Lanjutannya itu kalau menurut riwayat Imam An-Nasai, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi wan suku li ru'yatihi gitu ya. Berpuasalah kamu karena melihat bulan, berlebaranlah kamu karena melihat bulan, dan beribadah hajilah kamu karena melihat bulan. Jadi barokahnya untuk puasa, untuk berlebaran, dan untuk berhaji itu adalah melihat bulan ya, melihat hilal. Kalau hilal tidak dapat terlihat, perintah Nabi, fakmilul iddata salasina yauman ya, maka lengkapkanlah bulan yang sedang berjalan menjadi 30 hari ya. Ini perintah Nabi, bukan tuntunan Nabi lagi, perintah itu ya kan. Cuma di Indonesia saya mengamati sampai tahun 2012 ini, ulama atau umat Islam Indonesia itu menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah itu menggunakan 9 metode gitu ya. Nabi hanya memerintahkan 2 saja. Di sini itu 9 jadinya. Makanya ibarat dari Medina kok penumpangnya cuma 2, sampai di Ciputat bisa 9, berarti ada 7 penumpang gelap. Nah, ini dari mana penumpang gelap masuk pesawat yang namanya Islam Airline itu ya. Coba ikut 2 tadi ya. Yang pertama ru'yat, melihat bulan. Kalau tidak meru'yat, kalau bulan tidak kelihatan, menggenapkan bulan menjadi 30 hari. Ini yang dipakai oleh pemerintah Indonesia dan mayoritas umat Islam di Indonesia. Yang ketiga, mengikuti teori namanya wujudul hilal. Yang ketiga itu. Kedua tadi ikmal namanya itu. Pertama ru'yat ya, melihat bulan. Yang kedua kalau bulan nggak kelihatan, menggenapkan menjadi 30 hari, itu namanya ikmal. Itu yang diperintahkan, bukan dianjurkan. Perintah dari Nabi dalam hadis yang sahih.
Yang ketiga, mengikuti teori namanya wujudul hilal. Ya. Jadi di sini dari mana? Menurut perhitungan falak, misalnya tanggal 1 Ramadan nanti akan jatuh misalnya 20 Agustus. Ya. Hitungnya udah setahun ini, tahun depan misalnya. Maka kalau menurut perhitungan falak itu bulan sudah keluar dari ufuknya, meskipun ada 1 derajat, ya, dan 1 derajat itu menurut ahli falak tidak dapat dilihat, gitu ya. Itu maka menurut teori ini, karena menganggap bulan sudah keluar, berarti sudah ada bulan itu, gitu ya. Gitu. Maka kemudian dia tetap berpuasa meskipun bulan tidak kelihatan. Gitu ya. Ini dipakai oleh sebagian saudara-saudara kita umat Islam di Indonesia. Ya. Saya tidak mengatakan Muhammadiyah, tidak. Ya. Karena berdasarkan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1967, kami punya bukunya itu ya. Untuk menetapkan seperti itu mesti menggunakan ruqyah, gitu ya. Majelis Tarjih Muhammadiyah. Tuh. Nomor 3 itu ya. Selanjutnya nomor 4. Teori namanya imkanur ruqyah. Ya. Kemungkinan bulan dapat dilihat. Nah, kalau tadi wujudul hilal itu 1 derajat. Menurut perhitungan falak udah keluar. Tapi ini ahli falak semuanya mengatakan nggak bisa dilihat 1 derajat itu. Ya. Tapi pendapat yang ini tetap mengatakan wujudnya juga ada berarti itu. Padahal menurut ahli falak, ya kalau belum kelihatan ya belum wujud namanya itu. Kan begitu kan? Kalau dokter mengatakan Bapak dan Ibu menurut perhitungan kedokteran tanggal 1 September nanti Bapak sudah akan menjadi ayah dan Ibu sudah akan menjadi mami, gitu loh. Ya. Mau panggil biung orang tua. Ya. Bawa simpoke, bapak pakai. Ya. Baik, kemudian suami istri tadi mendaftarkan anaknya di catatan sipil. Mohon dicatat tanggal 1 September saya sudah punya anak, namanya Gendol misalnya gitu. Kira-kira catatan sipil mau nggak mendaftarkan? Loh, ini perhitungan juga ada Pak. Nah ya kan? Saya kira nggak mau itu. Dia minta Pak, diberi KTP gitu kan, atau surat kelahiran, tanggal berapa lahir, 1 September, menurut perhitungan itu kan. Catatan sipil juga nggak mau ngasih gitu. Karena belum ada. Ya, ini juga demikian menurut para ahli falak. Kalau belum keluar, belum kelihatan itu ya belum ada namanya itu. Gitu. Loh kan dalam perhitungan, ya masa anak kamu itu di dalam perut terus gitu kan, baru disebut anak itu kan udah kalau keluar gitu kan. Ya, itu teori yang keempat ya. Teori yang ketiga tadi imkanur ruqyah, kemungkinan dapat dilihat bulan tadi. Ya, ini juga dipakai oleh sebagian umat Islam Indonesia. Kalau menurut perhitungan falak, bulan misalnya kok tanggal 20 Agustus sudah keluar setinggi 7 derajat. Ini mesti dapat dilihat. Sepakat para ulama. Tahu-tahu dilihat mendung, nggak kelihatan. Nah, pengikut teori ini tetap berpuasa atau berlebaran meskipun bulan tidak kelihatan. Itu teori namanya imkanu ar-ruqyah. Selanjutnya yang berapa? Kelima.
Teori kelima ini dipakai oleh sebagian saudara kita di Sumatera Barat. Mandi itu mengikuti perasaan syekhnya. Kalau gurunya sudah, oh menurut perasaan saya ini sudah masuk Ramadan, ya besok apa puasa, perasaan mengikuti perasaan. Ya. Kalau yang dua tadi katanya pakai dalil juga, dalilnya apa? Itu ru'yat itu kan melihat itu tidak selama pakai mata kan, bisa pikiran katanya gitu ya. Padahal dalam bahasa Arab kalau melihat pakai pikiran bukan ru'yat namanya, tapi ro'yun gitu ya. Nah ini juga begitu. Ini kan melihat mesti pakai mata, bisa melihat pakai hati. Nah pakai hati itu perasaan itu. Nah ini namanya metode takwil seperti itu. Ya. Yang ke berapa sekarang? 6. Dipakai oleh saudara-saudara kita di Sulawesi Selatan, yaitu teori tanda-tanda alam. Nah, bahwa hadis mengatakan ruqyat hilal, di ruqyat itu artinya ada tanda-tanda alam yang tadinya nggak ada menjadi ada. Maka dia kemudian kiaskan kepada yang lain. Nah, mereka biasanya melihat laut. Kalau air laut sudah pasang, maka tandanya Ramadan sudah datang. Gak perlu lihat bulan, lihatnya laut aja. Sore-sore pada gembutu ke laut. Lihat pasang besok puasa. Lihat pasang malam ini besok lebaran. Ini di Sulawesi Selatan. Ada kelompok namanya Nadir gitu, jamaah Nadir. Yang rambutnya gondrong-gondrong, pakainya hitam-hitam gitu. Selanjutnya berapa? Ketujuh ya? Ini teori diikuti oleh orang di kampung namanya desanya Sajik, namanya Desa Kapas ya. Kecamatan Tembelang ya. Kabupaten Jombang, Jawa Timur ya. Desa Kapas, ini Desa Kapas saja. Saya cek pada orang-orang di sana. Nah, mereka ada dua teori namanya itu. Ya. Yang pertama teori namanya aboge, pernah dengar ya? Aboge. Ya. Bukan ABG, kalau ABG itu kan ibu dulu waktu kecil gitu kan. Aboge itu singkatan dari Ahad, Rebu, Wage. Ini sebagian orang di Jawa itu tahu itu istilah. Saya juga pernah dengar itu, tapi nggak tahu persis. Dia pernah dengar aboge itu apa itu? Ya. Jadi katanya begini, aboge itu menjadi patokan rumus. Kalau puasanya hari Ahad, nanti lebarannya pada Rebu, Wage gitu. Karena begitu ya. Saya tidak terlalu mendalami jauh-jauh lah, udah gitu aja. Tapi ada dua teori di Desa Kapas itu. Ada yang mengatakan mengikuti teori aboge tadi. Kalau puasanya hari Ahad, nanti lebarannya Rebu, Wage gitu loh. Yang kedua, ada teori menghindari dua khutbah dalam satu hari gitu loh. Makanya kalau dalam perhitungan kalender misalnya kok hari raya pada hari Jumat, baik hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, mereka tidak akan mau berhari raya pada hari Jumat. Mungkin maju sehari atau mundur sehari. 2010 itu pas hari Jumat itu. Coba nanti perhatikan, hari raya Idul Adha nanti diperkirakan itu hari Jumat. Tanggal 26 ini kan? Ya, tanggal bulan lagi. Coba nanti ada nggak berita itu? Itu mungkin teorinya menghindari dua khutbah dalam satu hari. Ya, saya tidak tahu kenapa harus menghindari dua khutbah. Apa nanti kalau khutbah 2 hari itu Gunung Semeru meletus apa bagaimana, saya nggak tahu.
memang ya Nabi memberikan kemurahan dulu bagi yang rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, dibolehkan untuk tidak sholat Jumat gitu dulu. Ya, para ulama melihat ada alasannya. Alasnya apa? Zaman Nabi kan yang sholat Id itu dari daerah-daerah 5 kilometer gitu kan. Sebut aja misalnya seperti Istiqlal di sini itu. Yang datang dari Ciawi, dari Ciputat, dari Bekasi. Habis sholat Id pulang, kemudian sholat Jumat balik lagi. Itu masyaAllah, udah kesulitan itu. Maka Nabi membolehkan yang rumahnya jauh boleh tidak sholat Jumat, tapi tetap sholat duhur gitu kan. Tapi Nabi sendiri mengatakan saya sendiri tetap sholat Jumat gitu. Karena Nabi gak jauh. Dan dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan berkali-kali pagi Nabi itu mengimami membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, kemudian rakaat kedua hal ataka hasil ghasyiyah. Nanti siang sholat Jumat pakai 2 surat ini juga begitu. Itu hadisnya sahih sekali. Maka tidak ada alasan untuk orang dalam kondisi seperti di Jakarta ini untuk tidak sholat Jumat nanti itu. Tidak ada alasan lagi. Kecuali orang yang misalnya tinggal di Ciawi, sholat Id di Istiqlal dan tidak ada sholat Jumat lagi misalnya di sana itu, silakan mungkin lalu aja. Sekarang udah nggak ada orang di Ciputat ke sini pulang ada lagi sholat Jumat, ya. Kalau nanti biasanya saya sholat Id di sini, gitu kan. Pulang ya sholat Jumat di sana, kecuali kalau tinggal di sini terus, nah, gitu ya. Nah, ini di desa Kapas, ya, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, itu seperti itu. Ya. Yang ke berapa sekarang? 8. Ini dipakai oleh sebagian umat Islam di Kebumen, Jawa Tengah. Teorinya adalah bermimpi ketemu Nabi. Nabi mengatakan kepada pimpinan agama, yai apa-apa di situ, katanya Nabi sudah memberitahu le sesukwe bodoh. Oleh kapan Nabi bisa bahasa Jawa? Maka berlebaran atau berpuasa itu. Ini yang ke-8. Yang ke-9 diikuti oleh sebagian orang di Jakarta. Apa? Lebaran mengikuti Mekah. Nah, kalau di sana orang udah wukuf, besok di sini lebaran gitu loh. Itu. Karena besok di Mekah udah lebaran. Dia perhitungan dia, kan Pak, matahari apa? Bulan dari timur, Pak. Jadi mestinya timur dulu lebih duluan lebaran daripada Mekah. Jadi kalau di Mekah besok lebaran, ya kita sudah lebaran duluan mestinya itu. Begitu. Ada di Jakarta itu. Nah, kalau ditanya Syekh bin Bas mengatakan, siapa yang menetapkan puasa atau lebaran tidak menggunakan 2 tadi itu, yaitu ru'yat atau ikmal namanya, kata Syekh bin Bas, maka dia sudah membuat aturan dalam agama, membuat sendiri aturan dalam agama, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Sedangkan Imam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa ulama sudah ijma kesepakatan bahwa tidak dibenarkan menetapkan 1 Ramadan 1 Syawal
kecuali dengan dua tadi itu, yaitu ru'yah atau ikmalah. Itu Imam Ibnu Taimiyah. Nah, Nabi memberikan petunjuk, ini petunjuk gitu ya. Maka dia perintah juga dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Apabila kalian melihat perbedaan, fa idza wajadtum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'dham wa man syadza finnar. Apabila kalian melihat perbedaan, maka ikutilah pendapat yang terbanyak. Itu Nabi begitu. Dan siapa yang menyendiri, dia akan menyendiri di dalam neraka. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya. Ini namanya hadis As-Sawadul A'dham, kelompok yang mayoritas. Gitu ya. Nah, jadi tidak ada jujuk tanggal 9 ya, atau tanggal 10, mesti dari tanggal 1 gitu ya. Nah, ini kaitan dengan keutamaan alias fadilah dasa dina pertama Dzulhijjah ya. Doso dino ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saya baru teringat tadi malam ya, andai kata sudah teringat minimal 1 bulan gitu ya, mungkin saya bikin semacam brosur lah ya, supaya disebarkan ya. Paling bikin brosur untuk itu satu mungkin paling 1.000 rupiah gitu ya. Kalau bikin sampai 3.000 kan ya, memang kalau dilihat hitung-hitungan duit rupiahnya bisa rugi kita bagi ya, tapi kalau lihat pahalanya itu bukan miliaran lagi nanti bandingannya itu. Mudah-mudahan tahun depan masih hidup saya itu ya. Dan insya Allah akan saya bikin seperti itu. Semacam itu lah, pisah itu. Itu satu biji kan 1.000 rupiah aja itu. Ya. Ya, tapi kalau sekarang udah nggak nutupi waktunya, ya sudah, ini aja sampai besok ngaji tempat lain kami sampaikan lagi, ya. Ya, maka kami mengajak, ya, mulai Rebu nanti, ya, kita melakukan amal saleh sebanyak-banyaknya, karena itu amal saleh sangat dicintai oleh Allah, ya. Rebu, ya, sampai tanggal 10 amal saleh, kecuali yang puasa hanya 9 hari aja. Dan yang puasa itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan Nabi selalu berpuasa 9 hari pada bulan Dzulhijjah. Memang ada lagi hadis hari Arafah Nabi puasa, hari Tarwiyah, tapi juga ada 9 hari pertama. Dan kami terus terang sejak di pesantren tahun 70-an kami sudah mentradisikan puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kami di Darus Sunnah juga demikian, ya. Tapi kami daftar, sebab di sana mesti seperti kami dulu begitu. Ada aturan-aturan, ya, yang ikut puasa di pesantren, dia sahur dan buka gratis, nah, gitu ya. Tapi ada kewajiban sembahyang sholat jamaah setiap waktu dan membaca Al-Quran seminggu khatam. Ya nggak berat daripada kita nonton Idul aja, nggak pernah berat kok. Ya, malam-malam cibra-cibra semua. Ya, rumusnya mudah. Fami bisyaukin, ya. Fa mim ya bisyaukin, ba shin wawu qaf. Fami bisyaukin. Itu fami bisyaukin itu artinya bagus. Mulutku selalu rindu untuk baca Al-Quran. Tapi ini sebenarnya rumus fami bisyaukin.
fa, mim, ya, ba, shin, wawu, kof. Seminggu itu 7. Hari pertama dimulai surah Al-Fatihah, fa, mim, ya, fa. Hari kedua mim, mulai dari surah Al-Maidah. Hari ketiga ya, surat Yunus. Hari keempat ba, Bani Israel alias surat Isra. Hari kelima shin, mulai dari surah Asy-Syu'ara. Wow. Hari ke-6 ya, Was-Saffat setelah surah Yasin ini. Kemudian hari ke-7 Qaf, wal Qur'anil Majid sampai akhir Quran. 7 hari khatam itu. Ya. Waktu saya di pesantren itu 1 tahun itu selalu 4 kali puasa dengan kiai itu. Jadi bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Kalau dulu saya di Ciputat dengan Darussunnah dapat menerapkan hanya 1 kali setiap bulan Dzulhijjah. Dan didaftar siapa saja ikut. Ya. Kemarin dari daftar dari 170 santri itu yang ikut berapa? 100 ya. Enggak semua. Kemudian yang berhitungan saya mungkin pas hari ini wah lagi kebanjiran misalnya gitu kan. Maka dia enggak ikut ya. Jadi ada 100. Ya itu gratis. Ya. Saya kalau ingat waktu di pondok Bu ya, itu buka dengan sahur itu Bu ya. Itu sayurnya itu enggak pernah berubah sekali diberikan oleh kiai itu apa. Kalau enggak sate, sayur terong, itu rebung terus itu Bu. Hari ini ya kan dia belanjanya nggak mau macem-macem kayak sekarang ya. Ya. Buka sayur sate, nanti sahur juga sate. Besok masih rebung udah itu. Nggak ada berubah sama sekali. Nggak ada apa-apa lagi. Paling-paling dengan garam aja kalau nggak puas itu. Terus seperti itu. Makanya dulu waktu saya besar itu, aduh badan saya itu kayak gereh aking itu. Ya. Nggak ada gizinya paling. Tapi jangan-jangan itu yang dapat memberikan berkah. Itu. Sekarang Bu, waktu kami coba pertama kali, ya santri sekarang itu, kalau diberi ikan asin aja, udah ada sayur terongnya, kan tambah biar hati-hati. Ikan asin itu dibuang di tempat sama Bu, anak sekarang itu. Nah, ini yang ngatur itu. Jadi mesti kalau enggak ya apa namanya lele itu kan, ya, ayam gitu kan, kadang-kadang ikan mas potong-potong, kalau telur di balado gitu. Kalau kayak gitu nggak dimakan kalau sekarang. Makanya bestik terus. Itu. Coba nanti mulai hari Rabu Bu ya, sampai 10 hari, tapi yang ke-10 jangan puasa. Boleh nyerahkan kurban termasuk itu, ya. Baca Quran, ya kalau nggak mampu Fahmi Bisyaukin ya, boleh nggak apa, juz 30 tiap hari itu. Satu juz paling kan cuma setengah jam itu udah pelan Bu, ya. Tapi kalau untuk baca Quran malasnya bukan main. Masya Allah, saya itu mau cerita. Ya. Nah, baik ini saya ngajak. Puasa iya, baca Quran iya, sholat juga banyak, takbir, tasbih 10 hari pertama ini. Yang kedua, poin kedua ya, kita katakan berhaji tanpa ke Mekah. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Man shallal fajra fi jama'atin. Siapa yang sembahyang fajar, sembahyang subuh berjamaah, konteksnya sholat di masjid. Summa yajlisu fi musallahu, kemudian dia duduk saja di tempat sembahyangnya, nggak langsung kabur gitu ya. Untuk apa? Yadkurullah, coba sekaligus menggenapi tadi. Zikir kepada Allah. Mau baca Quran boleh ya, mau baca selawat boleh. Kalau nggak bisa baca, nggak bisa apa, ya boleh disambung ke telinga, dengarkan
insya Allah udah masuk itu ya. Sampai kapan? Hatta tatul asyamsu, sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, tahu dari mana ada bayang-bayang matahari juga. Summa yusolli rokaatain, kemudian sembahyang 2 rakaat. Kana lahu mislu ajril haji wal umrati tamatan. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji dan umroh secara sempurna. Coba, ini pergi haji tanpa ke Mekah, enak banget. Tapi jangan keliru, ada orang juga mengatakan pergi haji tanpa ke Mekah apa? Ziarah 7 makam. Nah, itu lain itu. Sekarang ada lagi apa? Bukan itu. Umroh 4 kali, katanya sudah sama dengan, tapi ini masih ke Mekah juga. Ya gara-gara nunggu sampai 15 tahun, kamu umroh aja 4 kali, udah sama dengan haji. Saya dengar begitu dari ya orang-orang yang kampanye umroh itu loh. Ya. Tapi ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Itu nilainya hasan. Hasan itu bagus, artinya dapat dipakai untuk beramal, jadi beribadah. Baik. Ini waktunya sudah lewat 17 menit ya. Baik, cukup. Terus sekalian, dan kita sama-sama terima kasih Ustaz. Waktu yang diberikan kepada kita sangat lengkap sekali. Ini bonus malam Idul Adha nanti insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama dengar memberikan kefahaman yang luas, dan kita baca suatu Fatihah sekali. Kita doakan untuk kita senantiasa dalam keadaan sehat, terutama ilmu dan berkah. Jika Bapak berdua yang dari sehat, termasuk Ibu hadirin semua yang semoga sehat, mudah-mudahan Allah tambahkan kesehatan dan segala sakit sembuh dengan tidak meninggalkan rasa sakit. Al-Fatihah. Terima kasih Ustaz. Ketemu lagi Bapak sekalian, insyaallah. Mohon maaf segala khilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.